Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama datang ke hadapan hadirat Allah. Saya percaya untuk sesi Menara Doa ini ada satu kekuatan penghiburan buat setiap kita yang sedang, saudaraku, mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di Menara Doa ini. Satu tempat ya Tuhan, di mana ya Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami datang ya Tuhan. Kami hadir ya Tuhan. Oh ya lah makasih, Engkau jamah setiap kami, Engkau jamah setiap hati kami. Oh lah, mari saudara datang pada Tuhan Yesus. Saudara mulai buka suaranya, saudara mulai sembah Tuhan Yesus. Mari datang pada Dia saudaraku. Panggil Yesus, panggil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami semuanya ya Tuhan. Beri ya Tuhan setiap kami tanah hati yang lembut. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, di menara ini satu kerinduan kami. Tuhan, garaplah hati kami, supaya setiap kami memilih tanah hati yang baik. Kami punya hati yang mulia ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan menikmati segala berkat-berkat yang mulia dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Waktu ku aku, waktu ku himbau kepadamu Tuhan, ku percaya. Dengan imanmu katakan, segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal bersama-sama katakan, waktu ku tahu. Waktu ku tahu. Mari buka suaranya saudaraku. Waktu Biarlah ini menjadi doa, pengakuan kita di hadapan Tuhan. padamu Tuhan.
saudara. Akui apa yang menjadi isi hatimu. Akui apa yang saudara rasakan sekarang. Aku takut Tuhan, aku khawatir Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Oh ya lah makasih ya laba. Mungkin kau gagal sekarang, kau malu. Akui itu pada Tuhan Yesus. Percaya. Oh ya lah makasih ya laba. Dia hadir untuk memulihkan. Dia hadir untuk menyembuhkan. Dia hadir untuk menolong. Mari berseru pada Dia. Katakan aku percaya Tuhan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sembah haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya Engkau pasti tolong. Engkau pasti tolong Tuhan. Semua anak-anakmu ini ku percaya Tuhan. Pasti tolong, pasti sembuhkan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Panggil Yesus. Segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan dengan lembut, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagi kekuatan dalam hidupku. Makasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir, memberikan kekuatan buat setiap kami. Saudara, rasakan aliran kuasa Roh Kudus-Nya menjamah. Terus sembah Dia dengan melodi. Saudara nikmati Dia. Tutup matanya saudara. Ya. Roh Kudus, jamah anakmu ini. Kuatkan lagi. Terus saudara berdoa. Berdoa berasa. Bangkitkan kekuatannya. Mari datang pada Yesus. Bala. Kekuatan. Mari bersama-sama katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Katakan berseru berharap.
Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mari dari awal katakan kuatkanlah. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mari angkat kedua tangan bersama Dia. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
sanggup percaya. Tiada tinggalkan Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup percaya. Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti tolong kita, saudara. Tuhan pasti tolong kami. Saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi satu keadaan yang sangat sulit, di menara doa ini, mari kuatkan lagi imannya, perbesar pengharapannya. Saudara sembah Dia. Ayo bersama saya naikkan nyanyian ini, sembah Dia, tutup mata, lihat Tuhan. Penyembahan mengalihkan fokus kita dari keadaan, dari kesusahan kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari buka suaranya saudaraku, sembah Dia, nyanyikan lagu ini dengan iman. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolong. Makasih Tuhan Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ada dalam pergumulan hidup mereka. Mereka menghadapi himpitan ya Tuhan. Bahkan beberapa di antara anak-anak-Mu ini, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi saat ini Tuhan, mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, beri kekuatan, beri kekuatan, beri kuasa-Mu ya Tuhan, beri pengurapan-Mu Yesus, beri hikmat-Mu ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami semua dalam nama Yesus, dan beri kami iman untuk bisa percaya mujizat masih ada, mujizat masih ada, terobosan pasti terjadi. Tuhan, kami siapkan hati kami, kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-Mu yang sedang sakit di bagian kandungan, kandungan saudara yang sakit, apapun itu, dari kista, miom, kanker, tumor, pendarahan di dalam nama Yesus, terima kesembuhan ini saudara. Jangan takut, percaya saja. Aku berdoa untuk siapa anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kena sakit kanker, tumor ya Bapak, apapun jenisnya, hari ini sembuhkan mereka semua. Tuhan, berikan ginjal baru, liver yang baru untuk siapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang kena demam berdarah, ya Tuhan, terpapar COVID-19, aku berdoa jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan setiap pernikahan dan keluarga. Tuhan, aku berdoa Yesus, buat terobosan dan mujizat keuangan buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan untuk pekerjaan, karir anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu ini Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, biar pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ini, para gembala jemaat, para penginjil, pelayan misi, semua ya Tuhan yang melayani, Tuhan, para ya Tuhan pelayan musik, semua pakai mereka Yesus, pakai mereka semua. Perluaskan kerajaan-Mu sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia akan dilahirkan kembali. Indonesia akan dilahirkan kembali. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi lawatan yang besar, revival terjadi, rumah demi rumah ada doa, pujian, penyembahan buat Yesus. Tuhan, pakai menara doa ini Yesus untuk menjadi ya Tuhan healing center. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Revival center dalam nama Yesus. Oh ya laba 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 laba. Pribadi yang mengenal hatiku,
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, jamah setiap hati kami, lembutkan kami semua. Kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan Yesus, kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Sembuhkan dan pulihkan kehidupan kami semua. Beri kami kemenangan yang gilang gemilang ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali itu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, yaitu hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan. Mari kita akan buka Alkitab kita saudara dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Ini adalah doa daripada Yosafat, Raja Yehuda saudaraku. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ayat ini memang benar-benar saudaraku menjadi rema buat saya. Sudah cukup lama ya saudaraku, saya membaca daripada kisah Yosafat mengalahkan bangsa Moab, Amon, dan daripada orang-orang daripada pegunungan Meonim ya saudaraku, ya kan di sana. Dan kata ini saudaraku Kristus, banyak di antara kita mungkin saat ini sedang menghadapi seperti yang dialami oleh Yosafat. Dia dikepung oleh 3 bangsa besar. Saudaraku, bangsa besar. Sedangkan dia cuma suku kecil, Yehuda dan tambahan Benyamin, saudaraku. Ya kan, kekuatan dia, saudara, itu sangat terbatas. Tetapi kita melihat bahwa peristiwa ini, bagaimana kuasa Allah, ya saudara, itu bekerja, saudara, yang membuat ya dan memberikan kemenangan kepada Yosafat, saudara. Bahkan Yosafat, saudaraku, ya kan, dapat menjarah daripada kekayaan 3 bangsa besar ini itu selama 3 hari. Saudara Kristus di lembah pujian, saudara, itu disebut lembah berkat barakah. Saudara, itu lembah. Nah, apa sih kunci daripada kemenangan daripada Yosafat, saudara Kristus? Saya melihat ada beberapa hal sederhana. Sebenarnya ada 4 prinsip sederhana yang kita bisa renungkan sama-sama di sesi Menara Doa pada hari ini, saudaraku Kristus. Inilah kunci untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, saudaraku. Jadi yang pertama yang kita harus kenali adalah bahwa apa? Kita harus mengenali musuh kehidupan kita yang sesungguhnya itu siapa musuh kita sesungguhnya, saudaraku Kristus, ya. Banyak dari kita itu tidak tahu musuh kita yang sebenarnya. Kita pikir musuh kita itu adalah orang-orang, saudara, yang ada di sekitar kita yang mungkin mau mengambil pekerjaan. Ya saudaraku, ya kan? Musuh kita itu adalah orang di rumah, orang di sekitar kita, atau orang-orang yang mau menipu. Itu musuh. Tetapi saudara Kristus, ya kan? Seringkali tanpa kita sadari, musuh kita yang sebenarnya adalah apa, saudara? Sikap kita, sikap hati kita. Ini yang bikin kita selalu kenapa hidup dalam kok masalah gak selesai-selesai. Kenapa kok hidup terus dalam kekalahan? Kok kita tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita?
Ya saudara, yang menghalangi semua itu adalah apa saudara? Sikap hati kita. Saudaraku, jadi sebenarnya bukan apa yang terjadi yang membuat kita itu kecewa, melainkan respon kita terhadap situasi itu. Jadi sebelum kita bisa menang, saudaraku, mengalami kemenangan, saudaraku Kristus, kita harus mengidentifikasikan musuh kita yang sebenarnya. Kita melihat di sini saudaraku Kristus, bagaimana reaksi Yosafat ketika dia mendengar saudara kabar bahwa ada 3 bangsa besar hendak membinasakan daripada Yosafat, kerajaan Yehuda. Saudara, Alkitab katakan saudara, dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dikatakan bahwa Yosafat menjadi apa saudara? Menjadi takut. Ketika kita melihat, ya kan, kita sedang menghadapi masalah besar dalam hidup kita, reaksi kita biasanya, reaksi pertama kita biasanya adalah apa? Kita panik. Kita takut tentang apa yang sedang terjadi, saudara. Dan sebenarnya ketakutan tidak selalu buruk. Kita takut tuh tidak salah, saudaraku. Kecuali, saudara, kita menghadapi ketakutan dengan cara yang salah. Kita sebenarnya bisa menjadikan ketakutan, apa yang kita takutkan, sebagai dorongan motivasi untuk kita pergi mencari Tuhan. Saudara, pergi mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dan minta Tuhan berikan kita kuasanya, kekuatannya, hikmatnya. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Ya, karena kita harus ngerti gini satu hal saudaraku, bahwa Tuhan, saudara, Tuhan tidak merespon hanya karena Tuhan melihat, ya kan, kesulitan kita, kebutuhan kita. Tuhan hanya merespon, saudaraku, Tuhan hanya merespon, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita karena Tuhan melihat iman di hati kita. Nah, kita bisa belajar langkah iman daripada Yosafat raja Yehuda ini saudara. Yosafat pergi mencari Tuhan. Dia berdoa begini saudaraku Kristus, ya kan? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku Kristus, dari tadi pagi waktu saya renungan, saya diam di hadapan Tuhan, saya hadapkan, saya persiapan saudaraku untuk menara doa ini, untuk khotbah di menara doa ini. Tuhan tuh taruh di hati saya, ada beberapa di antara saudara sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, terjepit, dan saudara pikir tidak mungkin aku bisa hadapi, atasi. Saudara mungkin sudah mengalami takut, stres, sedih, susah. Tuhan taruh tuh perasaan itu di hati saya. Makanya saya tadi ajak pemain musik, coba deh cariin lagu-lagu untuk kekuatan dan penghiburan. Ya kan, supaya untuk tumbuhkan lagi iman dan pengharapan saudaraku. Jadi hal yang pertama kalau masalah saudara, kita gak usah lihat siapa yang salah, di mana gimana. Coba lihat sikap hati kita. Katakan amin. Kalau kita berkata bahwa aku gak bisa sanggup hadapi ini, saudara bisa berkata bahwa Tuhan, ya kan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Taruh iman saudara, ya, taruh iman saudara kepada janji Tuhan. Ya, Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia akan bawa kita kepada kemenangan. Saudara percaya, katakan amin. Coba Yesaya 41 ayat 10 ini saudara hafalkan, saudara renungkan ini. Ini janji Tuhan. Ini Tuhan bicara untuk saudara. Jangan takut. Jangan takut. Yang pertama itu sadari siapa musuh kita sebenarnya. Apakah sikap hati kita yang salah? Apakah iman kita yang enggak? Sekarang kemarin saya bahas tentang
fallow ground, tanah baru, tanah yang pernah menumbuhkan buah, tapi sekarang sudah tidak berbuah lagi. Dulu pernah ada buah roh, dulu ada buah pelayanan, ada buah kasih, ada banyak buah-buah yang bisa dinikmati orang lain. Sekarang tidak ada. Tanah itu sudah keras, sedangkan tanah itu banyak batu, sudah banyak semak, duri, kekhawatiran. Tuhan bilang, ayo buka, ayo izinkan saudaraku bajak lagi. Ini yang jadi musuh kita sebenarnya, saudaraku. Karena gini, mukjizat itu terjadi kalau ada iman. Iman itu bisa terjadi kalau ada firman yang masuk. Katakan saudara, firman bisa masuk dalam tanah hati kita kalau hati kita itu lembut. Jadi di sini problem utamanya, saudara, bukan apa yang terjadi atau sedang terjadi pada kita. Ya saudara, masalah utama adalah apakah hati kita adalah tanah hati yang baik. Katakan saudara, yang siap untuk ditaburi setiap firman Tuhan, dan firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah yang kedua saudaraku, apa yang dibuat oleh Yosafat? Alkitab katakan, ya saudaraku, ya kan? Yosafat itu mengakui kelemahannya. Ya, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Ya saudara, tapi mataku tertuju padamu. Ini perkataan tentang dia mengakui kelemahannya dan dia membutuhkan yang namanya kasih karunia. Seringkali mata kita tertuju kepada segala sesuatu, kepada semua orang, ke segala arah. Untuk apa saudara? Kita cari pegangan, tidak salah. Minta tolong si A, si B, pakai ini, pakai itu, semua arah. Tapi kita tidak berdoa. Waktu kita kena masalah, hal yang pertama seharusnya refleks kita sebagai orang percaya, saudara kuasai diri, jadi tenang. Doa. Kadang mata kita gak tertuju sama Tuhan, padahal Tuhanlah yang bisa selesaikan masalah itu buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, usaha tanpa doa itu sombong. Saudara, usaha tanpa doa itu sombong di mata Tuhan. Tapi doa tanpa usaha itu bohong. Doanya kosong maksudnya, gak ada hasil. Saudara, kalau kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan, minta hikmatnya apa untuk kita bisa melangkah mengatasi masalah kita. Tapi paling pentingnya adalah saudaraku, saudara dan saya harus mengakui kelemahan kita. Waktu saudara berdoa, Tuhan melihat saudara menjadi orang yang rendah hati. Nah, Tuhan akan berikan kasih karunia. Yosafat dia berkata dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, katakan begini saudaraku. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, pentingnya kenapa kok masuk menara? Saudara ikut nyanyi, jangan langsung skip di khotbah. Kenapa kok penting saudara nyanyi, muji, nyembah? Karena gini ya, kalau kita biasa untuk nyembah, hati kita nyembah tertuju ke Tuhan, mata hati kita tertuju ke Tuhan. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, refleks kita adalah apa saudara? Doa, nyembah. Seperti Musa, dia ini penyembah. Ketika ada orang memberontak sama dia, ada orang menghujat, mencela dia, reaksi pertama Musa adalah dia sujud nyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kasih karunia Allah turun buat Musa. Dan Tuhan yang menghadapi daripada musuh-musuhnya. Katakan amin saudaraku. Ini penting saudaraku. Ya kan untuk karena gini, karena kita cenderung kalau kita kurang nyembah saudaraku, pasti pikiran kita, perhatian kita itu tertujunya ke orang, ke diri kita, ke keadaan. Fokusnya selalu itu saudaraku. Ya kan?
Selalu fokus kita ada keadaan, ke masalah, ya saudara, kepada ego. Itu fokusnya. Tapi kalau kita belajar suka nyembah, ninggikan Tuhan, lalu mengalami jamahan setiap hari hadirat Allah. Itu saudara, penyembahan itu mengarahkan fokus kita dari masalah, dari keadaan, dari orang-orang, dari diri kita ke Tuhan. Katakan, kalau saudara terus fokus ke Tuhan, kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, hadirat Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Satu kekuatan yang melampaui kekuatan kita itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Makanya dalam Zakaria 4 ayat 6 di sini dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan apa? Dengan rohku, kata Tuhan. Saudaraku, kalau mau jujur, kita nggak bisa hidup, nggak bisa kita tidak dapat menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh urapan, kuasa daripada Roh Kudus. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Saya tiap hari pakai sarung tangan. Hampir tiap hari kalau saya main sepeda, saudaraku. Sebenarnya saudaraku, hidup kita ini seperti sarung tangan. Kalau kita mau jujur, saudaraku. Sarung tangan itu saya lupa bawa. Itu lemah sapu tangan, tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Sarung tangan itu saudaraku, dengan dirinya sendiri. Tetapi sarung tangan akan berguna, akan efektif. Saudara, akan powerful. Saudara, saat sebuah tangan masuk ke dalamnya. Saudara bisa mengerti sini maksud saya? Arah saya bagaimana? Kita juga sebenarnya lemah, tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Mau jadi orang baik, mau kudus tidak bisa. Mau berbuat baik tidak bisa. Mau tulus dia tidak bisa. Mau rendah hati tidak bisa. Yang bisa cuma yang sombong, keras. Saudaraku, mengampuni tidak bisa. Tapi ketika saudara dan saya, ya kan, berkata, penuhi aku dengan rohmu Tuhan. Penuhi aku dengan rohmu Tuhan. Penuhi aku dengan firman-Mu ya Tuhan. Pada saat itu ada tangan, urapan kasih, urapan kuasa bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang berguna, berbuah lebat bagi kerajaannya. Katakan amin. Jadi penting sini, sadari itu. Kita ini seperti kayak sarung tangan, saudara Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, saya percaya kadang-kadang nih kita nih kalau udah ngadapin situasi yang sangat sulit, ada deadline-nya lagi, harus selesainya kapan. Biasanya tuh daging ini mulai kerja. Jangan saudaraku, kalau kita udah tahu kita gak bisa kerjakan. Kalau kita sudah belajar tentang kerendahan hati kemarin, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ketika kita tahu kita tidak sanggup lagi. Itulah saatnya saudara. Saudara serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran saudara. Alkitab kata, dia akan memelihara kamu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku yang Kristus, kita harus berdoa dan membawa masalah kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah krisisnya Yosafat mengambil keputusan dalam ketakutan saudara. Dia mengambil keputusan itu apa? Dia cari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda, bukan cuman berdoa, tetapi apa? Berpuasa. Berpuasa. Kadang saudara gini, doa. Kadang-kadang ya banyak orang doa ini jadi hal yang terakhir kita pikirkan untuk kita lakukan. Kita seringkali ingin menyelesaikan yang saya bilang masalah kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya kan? Saat kita menghadapi pergumulan hidup, ya kan? Kita harus menetapkan doa harus jadi pilihan pertama kita. Katakan amin saudara, bukan pilihan yang terakhir. Nah biasanya kalau saudara sudah tekun doa, biasanya Tuhan berkata begini, kadang didorong, tambahkan dengan puasa. Tambahkan dengan puasa. Saudara, saya mau kasih tahu tentang puasa ya. Saudara,
Puasa tuh bukan untuk supaya seperti ngerayu Tuhan. Saudara, untuk bisa nolong kita. Karena penderitaan kita, karena kita lapar. Bukan itu soalnya. Waktu kita doa ditambahin puasa. Sebenarnya kita tuh sedang berkata begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini tidak bisa jalani hidup. Saya bisa jalani hidup tanpa makan, tanpa minum. Saya bisa. Tapi saya tidak bisa jalani hidup tanpa tolonganmu, tanpa pertolonganmu, tanpa kasih karuniamu. Waktu kita puasa, kita bilang, ini perut saya kosong, saya masih bisa hidup dengan perut kosong. Saya masih bisa hidup dengan rasa haus, dengan rasa lapar. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, puasa itu bisa menambah, meningkatkan fokus kita kepada Tuhan. Itu fokus. Jadi kita cari Tuhan. Puasa tuh fokusnya cuma sana, supaya kita lebih fokus ke Tuhan, bahwa kita tahu yang bisa tolong saya hanya Tuhan. Dan saya percaya kalau Dia tolong pasti tuntas. Yang percaya katakan amin. Ya, biasanya seperti itu, saudara. Nah, Yosafat dia doa tambahkan puasa, dan Alkitab katakan Tuhan menjawab. Saudaraku, jawaban doanya itu luar biasa, saudaraku. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 17. Kita baca sini. Kita baca 1, 2, 3. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Baca yang keras. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Waktu saya baca ayat ini, waktu Tuhan jawab daripada doa, daripada seruan doa daripada Yosafat, saudara, Tuhan menjawabnya lewat seorang nabi. Saudara, dia bilang gini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dia bilang tidak usah kamu bertempur. Ya kan, tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagimu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai. Ya, mungkin saudara seperti saya ya, bertanya-tanya, mengapa kok Tuhan memberikan perintah kepada Yosafat, pasukannya untuk maju berperang menghadapi musuh? Padahal kan Tuhan bilang, padahal Tuhan sudah janji, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda, Yerusalem, tinggallah berdiri. Ini maksudnya apa? Kok ada seperti kayak apa? Kontradiksi. Tidak, saudaraku, tidak kontradiksi. Saudara harus ingat prinsip kebenaran ini, saudaraku Kristus ya. Ya, kita tidak bisa maksa Tuhan untuk nolong kita bekerja atau berperang menggantikan kita. Ya saudaraku, jika kita, saudaraku, tidak bisa menguasai diri dan jadi tenang, saudaraku Yesus, sebab gini, Tuhan itu akan bekerja nolong kita. Itu bicara tentang kasih karunia, itu menyertai saudara dan saya. Ketika kasih karunia Tuhan menyertai kita, seharusnya kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Waktu kasih karunia menyertai kita, disitulah ada kebaikan Tuhan. Disitulah ada kemurahan Tuhan. Disitulah ada mujizat-mujizat yang terjadi. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, kasih karunia Allah itu menyertai saudara dan saya sepanjang saudara dan saya bisa menguasai diri, jadi tenang. Ya saudara, lalu muncul di dalam diri kita ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera di hati kita, di pikiran kita, maka pada saat itulah Allah akan turut bekerja. Allah akan berperang menggantikan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi di sini, jadi Tuhan bilang gini, yang penting sekarang aku yang berperang, kamu tenang aja. Tenang tuh yang di sini, nggak usah perang yang di dalam. Bukan berarti di sini. Ya udah, ini kita lagi utang lagi banyak nih. Deadline harus dibayar. Mungkin kata-kata seperti itulah.
Saudara udah tahu bagaimana cara melunasi hutang saudara. Sudah minjem kemana-mana, orang udah angkat tangan, gak bisa. Tapi kalau ini tidak dibayar, saudara akan dapatkan sesuatu celaka dan risiko yang bagaimana. Yang di sini kan kita mau jalan terus, pikir terus, mau cari utangan apa lagi, siapa lagi yang kita mau tipu. Cari utangan kan kita mau tipu, karena kita yang ini nggak bisa dibayar, mau cari korban yang baru. Tuhan mau jangan lagi berpikir, berkata dan berbuat cari utangan baru. Diam. Nanti aku yang selesaikan ini utang. Dengan caraku. Ketika saudara bisa kuasai diri tenang. Tiba-tiba dalam damai sejahtera ini. Saudara tiba-tiba pergi ke satu tempat atau kerjakan sesuatu. Dan ketemu seseorang. Saudara, dengan cara ajaib Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa pakai seseorang itu. Atau mungkin dia menghubungi saudara. Tiba-tiba bicara, ya sudah aku bantu. Atau tiba-tiba lagi orang itu bisa berubah. Ya sudah, utangnya gak usah bayar dah. Lunas. Semua Tuhan bisa kerjakan. Saudara bisa percaya gak? Katakan amin saudara. Apapun itu bisa terjadi. Yang Tuhan mau, yang di sini tuh udah berhenti dulu. Damai, tenang. Katakan amin saudaraku. Gak usah lagi cara. Tuhan berperang. Itu artinya kitanya diem nih di sini ada damai. Tapi ada satu langkah yang kita akan buat. Saya tutup dengan ayat ini saudara, penutup nih. Yesaya 26 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa? Damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan apa? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ketika saudara dan saya bisa kuasai diri jadi tenang. Tenang. Kita tahu Tuhan pasti tolong. Dia pasti bela. Dia pasti pelihara. Dia pasti cukupin. Tuhan minta, ayo percaya ini. Di sini harus ada apa? Damai sejahtera. Ketika kita ada damai sejahtera, lalu saudara tetap kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan itu. Sesuai dengan tuntunannya. Pada saat itu ketika saudara melangkah, maka menjadi saudara, Allah turut bekerja. Mujizat itu terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya khotbahkan ini. Saudara, saya melihat kebenaran ini benar-benar memberkati hidup saya secara pribadi. Sepanjang saudara, kalau saudara saya mau hidup dalam kasih karunia, di mana ada kasih karunia pasti itu ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, pastikan saudara memiliki damai sejahtera. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah saudaraku Kristus, saya ingin ajak saudara untuk buka Alkitabnya dari Roma 16 ayat 20. Benar-benar ini terakhir deh kok tiba-tiba muncul ayat ini. Kita baca Roma 16 ayat 20. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Terus apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kapan kasih karunia itu menyertai? Ketika ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, apa yang terjadi? Saudara punya kuasa untuk apa? Hancurkan iblis di bawah telapak kaki. Jadi Kristen sebesar apapun masalah, musuh kita bukan orang, bukan yang lain yang paling utama. Musuh sesungguhnya adalah yang di dalam. Ketika kita hidupnya dikuasai oleh ketakutan, di situ masalah nggak pernah selesai. Ketika saudara dikuasai oleh damai sejahtera, sebesar apapun masalah saudara, maka apa yang terjadi? Kasih karunia Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ini poinnya. Biarlah saudara kisah daripada Yosafat ini memberkati setiap kita semuanya. Tutup mata kita. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Lihat hati saudara. Mari saudara, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau singkirkan ya Tuhan segala ketakutan, kemarahan, kebencian, kekecewaan, kepahitan dalam hati kami. Inilah yang penyebab masalah kami tidak pernah bisa selesai. Tuhan tidak bisa tolong kami. Dan hari ini kami sadar, kami butuh ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Dan kami tahu, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat daripada kebenaran, ada ketenangan dan ketenteraman. Beri kami kemampuan untuk kuasai diri, jadi tenang. Kami percaya ada Tuhan di pihak kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan menyertai kami. Aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu, mukjizat-Mu ya Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu, tolong setiap kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus saudaraku. Kita siapkan diri kita makan perjamuan kudus. Ibu Bapak, mari angkat rotinya tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ester akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.